Halo, salam jumpa dengan Classroom. Kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma secara pengertian itu merupakan penjumlahan berulang bilangan-bilangan yang memiliki pola. Itu dapat diringkas penulisannya dengan menggunakan sebuah notasi matematika, yaitu notasi sigma. Dibaca dengan notasi sigma, begitu ya. Dalam fungsi, notasi sigma ini dapat dibaca sebagai I sama dengan 1 sampai dengan N FI sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai dengan Fn. Begitu. Cara penulisan notasi sigma itu secara umum ada dua, yaitu dengan indeksnya ada di bawah dan di atas sigmanya atau ada di sebelah kanan sigmanya. Begitu. Nah, dalam notasi sigma ini ada dua keahlian yang diharapkan untuk dimiliki setelah mempelajari notasi sigma. Yang pertama adalah dapat menjabarkan, jadi seperti contoh fungsi ini menjabarkan, dari notasi sigma dijabarkan, lalu yang kedua adalah dari hasil penjabaran membentuk notasi sigma. Begitu. Notasi sigma sendiri secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah notasi sigma dengan peubah berindeks. Jadi ada peubah. Peubah ini arti yang lainnya adalah variabel, begitu ya. Peubah bahasa lainnya sekali lagi itu adalah variabel, gitu. Peubah ini atau variabel. Nah, variabel ini memiliki indeks. Contohnya adalah yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI. Jadi variabelnya itu si X, indeksnya adalah I. Nah, ini akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai dengan X5. Begitu. Nah, ini dibaca sebagai sigma dari XI dengan I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Nah, bentuk ini biasanya dipakai dalam statistik paling banyak begitu. Karena menggunakan peubah. Dalam statistik kan datanya banyak ya, tidak mungkin kita tuliskan satu-satu. Jadi kita menggunakan peubah atau variabel sebagai penggantinya begitu. Lalu yang kedua adalah notasi sigma dengan fungsi konstanta. Maksudnya fungsi konstanta gini. Itu adalah fungsi di mana dia tidak mengandung indeks. Sehingga ketika kita melakukan penjumlahan, itu penjumlahannya berdasarkan konstanta-konstanta itu. Contohnya, I sama dengan 1 sampai 5 dari K. Nah, K-nya ini kan konstanta, berarti kita harus menjumlahkan K sebanyak 5 kali. Berarti K ditambah K, ditambah K, ditambah K, ditambah K. Nah, dari ujung sini sampai ke ujung sini, itu jumlahnya ada 5. Sesuai dengan jumlah dari maksimum si notasi sigmanya ini. Gitu. Nah, atau nilainya akan sama dengan 5 dikali K. Gitu. Lalu yang ketiga adalah notasi sigma dengan fungsi dari indeks. Jadi kalau yang nomor satu tadi variabelnya berindeks, nah kalau yang nomor tiga ini indeksnya itu fungsinya. Gitu. Contohnya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 5, I ditambah 2. Nah, berarti pada saat kita menjabarkan, I-nya ini bergerak sesuai dengan sigmanya. Jadi yang pertama adalah 1 ditambah 2, yang kedua adalah 2 ditambah 2, yang ketiga 3 ditambah 2, yang keempat 4 ditambah 2, dan yang kelima adalah 5 ditambah 2. Setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, 2 tambah 2 4, 3 tambah 2 5, 4 tambah 2 6, dan 5 tambah 2 7. Baru kita totalkan semuanya jumlahnya ada 25. Itu hasil dari notasi sigma. Jadi sekali lagi, untuk notasi sigma dengan fungsi dari indeks, berarti fungsinya itu adalah berupa indeks dan dia akan bergerak. Begitu. Dan yang harus diingat adalah ini kalau indeksnya I, fungsinya I, nah itu masuknya fungsi berindeks. Tapi kalau seandainya antara indeks dengan si fungsinya ini beda, maka dia bisa menjadi konstanta. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini contoh untuk kita menjabarkan dari bentuk sigma.
Yang pertama adalah kita nomor 1 dan nomor 2 ini kita mau menjabarkan bentuk dari peubah atau variabel yang memiliki berindeks ya. Nomor 1, sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI sama dengan berapa? Nomor 2, sigma I sama dengan 4 sampai 8 XI sama dengan berapa? Nomor 3, jika diketahui X1-nya 3, X2-nya 5, X3-nya 7, X4-nya 9, X5-nya 11, maka nilai dari sigma I sama dengan 3 sampai 5 XI sama dengan berapa? Nomor 4, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari fungsinya 4 sama dengan berapa? Nomor 5, sigma I sama dengan 1 sampai 5 fungsinya 3, itu hasilnya berapa? Sigma I sama dengan 3 sampai 5 I kuadrat, itu sama dengan berapa? Nah, silahkan di-pause videonya dan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita sama-sama jawab ya. Yang pertama, hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 4 dengan fungsi sigma XI gitu ya. Fungsinya adalah XI, dia variabel atau peubah, maka hasilnya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan X4. Nah, ini sesuai dengan indeksnya nih. Indeksnya dari 1 sampai 4, maka di sini juga 1 sampai 4 begitu. Lalu kalau yang kedua itu dari 4 sampai 8, maka nanti hasilnya juga dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Sesuai dengan I-nya tadi. Seperti itu. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita jabarkan terlebih dahulu fungsi sigmanya. I sama dengan 3 sampai 5. Berarti X3 ditambah X4 ditambah X5. Setelah itu baru kita rubahlah. Karena ini tadi variabel, variabelnya ada nilainya, kita ganti nilainya. X3 nilainya 7, X4 nilainya 9, dan X5 nilainya 11. Hasilnya adalah 27. Gitu. Seperti itu. Lalu yang keempat, perhatikan. Di sini I-nya sama dengan 1 sampai 5, tapi fungsinya hanya sebuah konstanta yaitu 4. Berarti kita jumlahkan 4 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 20, seperti itu. Nah, yang nomor 5, I-nya dari 1 sampai 5 ini fungsinya masih sama. X 3 saja fungsinya, tidak mengandung variabel I ataupun X sama sekali. Tidak ada indeksnya juga. Jadi dia konstanta, berarti kita tambahkan 5 sebanyak, kita tambahkan 3 sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Nah, yang nomor 6, ini kan indeksnya I dan fungsinya juga I kuadrat, begitu ya. Dan I-nya dimulai dari 3 dan selesai di 5, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 tambah 25. Hasilnya adalah 50. Itu. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kita untuk menjabarkan dari fungsi sigma, kita jabarkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk sebaliknya. Kita menentukan fungsi sigmanya. Gitu. Contohnya seperti ini. Contoh yang nomor 1. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah 15. Begitu ya. Ini kalau kita mau buat dia dalam bentuk penjumlahan selanjutnya, ini kan ditambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Berarti ini bisa jadi di sini 9, 11, dan 13 gitu. Kalau kita tidak mau tambahkan juga tidak masalah. Nah, caranya gimana nih menentukan bentuk sigmanya? Caranya adalah kita, ini kan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, ini kita harus mengeluarkan bentuk sukunya itu, memperlihatkan sukunya. Berarti di sini ada angka 1-nya, di sini ada angka 2-nya, di sini ada angka 3-nya, di sini ada angka 4-nya. Nah, ini 5, ini 6, ini 7, berarti ini ke 8. Nah, coba perhatikan. Dari semuanya ini, maka 15 ini dekat dengan 2 kali 8.
7 ini juga dekat dengan 2 dikali 4. 5 juga dekat dengan 2 dikali 3. Tetapi kalau 2 dikali 8 itu kan 16. Nah, ini karena ini 15, ini min 1. Ini 2 kali 4, 8. 8 dikurang jadi 7, jadi min 1 juga. Ini juga min 1. Ini 2 kali 2, min 1. Ini 1 kali 2 atau 2 kali 1, min 1. Begitu. Sehingga ini yang terlihat di sini bergerak itu adalah yang ini. Ini 1, yang ini 2, yang ini 3, ini 4, dan ini 8. Berarti dari sini kita tahu bahwa nilai I-nya itu dimulai dari 1 dan diakhiri sampai 8. Nah, rumusnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu kita ganti dengan I. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai 8, 2 I dikurang 1. Seperti itu. Jadi 2 kali 1 dikurang 1, 2 kali 2 dikurang 1, begitu seterusnya sampai 2 kali 8 dikurang 1. Ini adalah rumus notasi sigmanya. Begitu. Lalu kalau untuk soal yang nomor 2, ini kan ini sudah urutan nih, atasnya bawahnya 2, 3, 4, nah yang ini 20. Berarti ini 1 itu kan sama dengan 1 per 1 gitu ya. Berarti ini langsung aja sigma N, misalnya kita mau pakai variabelnya atau indeksnya, N-nya adalah 1 sampai ini 20. Fungsinya adalah 1 per N. Gitu. Nah, untuk yang nomor 3, 1, 2, 4, 8 sampai dengan 128, ini kelipatan 2. Coba. 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 128 itu 2 pangkat 7, gitu ya. Tetapi karena notasi sigma itu dimulai dari 1, maka ini nggak bisa kita mulai dari 0 sampai 7. Ini kita bisa rubah 2-nya menjadi 1 dikurang 1, 2 pangkat 2 dikurang 1, yang ini 2 pangkat 3 dikurang 1, yang ini 2 pangkat 4 dikurang 1, dan yang terakhir adalah 2 pangkat 8 dikurang 1. Jadi nanti bentuknya sigma N sama dengan 1 sampai 8, 2 pangkat N dikurang 1. Gitu. Nah, untuk yang soal nomor 4, ini kan 2, 4, 6, 8. Ini 2 kali 1, ini 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, ini berarti 1 per 2 kali 1, yang ini 1 per 2 kali 2, yang ini 1 per 2 kali 3, yang ini 1 per 2 dikali 4, dan yang terakhir adalah 1 per 2 dikali 10. Berarti fungsi sigmanya adalah N sama dengan 1 sampai 10, 1 per 2 pangkat N. Itu dia. Oke, kita sudah selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.